Sorry, tadi nggak kedengaran. Iya, Bu Suraya. Ya, Selamat siang, Bu Suraya. selamat siang. Ya, Bu. Apa kabarnya, Bu, hari ini? Kabar baik, ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Suraya, sudah eh, memenuhi undangan dari Cerita Iklim. Jadi, memang Cerita Iklim ini satu komunitas gitu, Bu, yang mana kita sama-sama mengadres isu lingkungan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Gozi. Saya tuh dari Fisip UI juga, Bu, tapi jurusannya ilmu politik. Nah, Oke. Hmm. saya baru lulus di Februari ini. Dan di sini Oh, juga ada teman-teman dari Cerita Iklim, ada Mbak Dita dari biologi UI, oh, terus biologi. ada di sini, S1 ya, saya, S1 saya biologi. Iya Bu, nah salam ya, kenal Bu. Saya ini sama, dari Basic Income Lab juga yang Pak Sony kemarin Oh, bootcamp yang ya Pak Sony ya. mengundang Bu Suraya juga. Iya. Iya. jadi memang Mbak Dita ini yang co-foundernya Cerita Iklim. Terus ada Haidar, ini salah satu tim Cerita Iklim juga. Terus juga ada Taufik yang merupakan tim Cerita Iklim. Salah satunya juga Mas Andi ya, Andi Rahmana yang dari antropologi yang udah menghubungi Ibu secara langsung seperti itu. Ya. Jadi kita mulai rekamannya aja, Bu. Jadi nanti outputnya dari rekaman ini tuh berupa audio yang akan disebarkan via podcast Cerita Iklim. Nah, ini kebetulan podcast pertama kita. Oke. Jadi memang saya juga baru pertama juga untuk membuat podcast, Bu Suraya. Baik. Ya, saya juga pengen buat podcast sebenarnya, tapi belum kejadian. Kalau dosen kan susah. Banyak kan. Iya, Bu. Kalau mahasiswa lebih cepat. Ya, Ya. gimana? Sekarang Bu Suraya masih aktif mengajar di S1, Bu, antropologi. Masih, saya di antropologi mengajar S1, mengajar S2, S3. Ya. Tapi memang lagi libur, ya Bu ya. Dan memang kesibukan dosen itu sangat luar biasa sih, Bu. Iya, nggak ada liburnya kalau kita. Jadi mungkin ini salah satu podcast pertama Bu Suraya bersama Cerita Iklim. Oke. Bismillah, ya kita mulai aja. Nanti saya akan buka terlebih dahulu. Selamat datang di podcast Cerita Iklim. Cerita Iklim merupakan sebuah wadah belajar bagi generasi muda untuk mempelajari isu-isu seputar lingkungan dan perubahan iklim. Sebelumnya, teman-teman pendengar, perkenalkan saya Gozi dari tim podcast Cerita Iklim. Bersama saya kali ini sudah hadir Ibu Suraya Afif, PhD. Selamat datang, Bu Suraya, di podcast Cerita Iklim. Terima kasih sudah diundang, Pak Gosi. Ya, terima kasih juga telah memenuhi undangan dari kami untuk berbagi ilmunya kepada generasi muda. Nah, secara gambaran umum, Bu Suraya merupakan pengajar dari Departemen Antropologi Fisip Universitas Indonesia, dan Ibu Suraya meraih gelar doktornya pada bidang Environmental Science Policy and Management yang berfokus pada Society and Environment dari University of California at Berkeley tahun 2004. Wah, jadi latar belakang Bu Suraya sangat cocok dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Nah, temanya apa sih? Tema yang akan kita angkat pada episode podcast pertama kita, yaitu adalah soal tentang kebijakan lingkungan yang ada di Indonesia. Dan kita mau mencoba melihat seperti apa, Bu, kaitan antara kebijakan dalam skala yang luas, kebijakan dengan lingkungan. Atau kita bisa lihat nanti bagaimana isu-isu lingkungan ini ditanggapi oleh pemerintah kita. Oke. Nah, saya ingin memulai dengan Bu Suraya satu pertanyaan. Apa highlight dari Bu Suraya atau apa good point, good notes untuk pemerintah kita yang terkait dengan isu-isu lingkungan? Apa yang Ibu ingin highlight dari kebijakan lingkungan yang mungkin 5 atau beberapa tahun sebelum ini yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kita, Bu? Ya, sebenarnya mungkin sejarah sedikit ya, karena banyak yang kurang tahu ya. Jadi isu-isu terutama perubahan iklim ya, itu mulai diangkat oleh pemerintah sih sekitar tahun 2007 ya.
Walaupun sebenarnya isu ini sudah lama ya. Saya waktu di Wahana Lingkungan Hidup, saya pernah bekerja di Walhi pada tahun 93, kita sebenarnya sudah mulai ya, NGO sudah mulai bicara tentang iklim sebenarnya lewat kebijakan ozon, kita bikin riset dan segala macamnya. Tetapi dari sisi pemerintah secara resmi itu baru 2007 dengan adanya pertemuan party antar COP di Bali ya. Nah, sejak itu masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sejak masa itu sebenarnya akselerasi untuk bicara tentang perubahan iklim terutama aspek mitigasi ya. Mitigasi itu artinya aspek di mana kita bisa atau mencari jalan agar hal atau praktek atau aktivitas yang menyebabkan emisi tinggi itu bisa dikurangi. Nah, Indonesia ini sumbangan terbesarnya kepada dunia dalam konteks iklim itu adalah perubahan lahan, ya, dari kawasan hutan ke penggunaan lain, ya. Jadi deforestasi dan forest degradation itu sumbangan kita terbesar. Kalau negara lain itu sumbangan terbesarnya dari industri ya, dan transportasi. Ya. Kalau kita dan Brazil itu adalah pada aspek itu. Nah, oleh sebab itu kenapa sejak 2007 dibuatlah pemerintah membuat program-program yang berkaitan untuk bagaimana mengurangi konversi lahan ini dengan cara memperbaiki, merestorasi, atau melakukan aktivitas lain yang dapat mengurangi emisi karbon. Ya. Nah, jadi inilah mulai kebijakan yang disebut REDD. REDD itu didukung, jadi Presiden SBY itu sangat dihormati di luar, karena beliaulah atau setelah 2007 dan Presiden SBY adalah salah satu presiden yang mendukung adanya program-program reduksi emisi from deforestasi dan forest degradation. Ya. Nah, di Indonesia nggak kedengeran ya, tetapi kalau di luar negeri mereka sangat berterima kasih kepada Presiden SBY karena lewat Presiden SBY lah program-program RED itu mulai dibicarakan secara serius di dunia ya. Jadi tidak banyak awalnya. Nah, dari itulah kemudian kita mendapatkan program yang disebut atau upaya-upaya yang berkaitan dengan REDD ini. Ya. Antara lain yang committed untuk mendukung adalah Norwegia. Nah, Norwegia berjanji begini, kalau Indonesia berhasil mengurangi reduksi emisi dari tadi ya deforestasi dan forest degradasi hutan, maka Norwegia committed untuk memberikan sejumlah dana untuk Indonesia. Nah, kemarin dilihat bahwa Indonesia punya kontribusi, artinya lewat salah satu, mungkin saya mundur sedikit ya, salah satu wilayah yang paling penting atau yang paling berkontribusi dalam emisi itu adalah lahan gambut. Ya. Kita punya cukup besar lahan gambut. Persisnya saya kurang tahu, tapi sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. Angkanya itu saya lupa persisnya. Tetapi konversi gambut ini dibandingkan misalnya konversi hutan lain itu sumbangannya kepada emisi itu besar. Oleh sebab itu Badan Restorasi Gambut dibuat adalah untuk upaya mengurangi emisi ini lewat restorasi dan mengurangi faktor kebakaran. Ya. Nah, sekarang sudah diakui bahwa ada kontribusi besar ya di dalam upaya itu. Misalnya moratorium hutan, moratorium perluasan izin sawit yang resmi, yang tidak resmi banyak ya, tetapi yang resmi itu sangat kurang ya sekarang karena ada moratorium itu.
moratorium perluasan penggunaan lahan di wilayah gambut itu ada moratoriumnya dan bahkan ada sekarang badan yang namanya Badan Restorasi Gambut, dan juga konversi-konversi di hutan primer ya. Jadi itu kontribusi terbesar dalam yang dilakukan dan itu memang tidak sebentar, itu mulai dari pemerintahan SBY dan dilanjutkan sampai sekarang dan itu sekarang Indonesia mendapatkan dana itu dari Norway dan sekarang dana itu menjadi dana abadi namanya dan mudah-mudahan dengan dana ini maka upaya-upaya yang lebih baik di dalam lingkungan terutama upaya untuk mengurangi konversi lahan ya dan memperbaiki degradasi hutan itu bisa dilakukan. Oke, jadi memang ternyata dari 2007 itu sudah ada satu kebijakan yang sudah mengadres isu terhadap perubahan lingkungan. Dan ini juga menarik juga Bu, ternyata yang Indonesia itu penyumbang reduksi emisi dari deforestasi itu ternyata dari gambut ya Bu ya. Karena Betul. mungkin orang awam berpikir bahwa yang menyumbang oksigen atau yang bisa mereduksi emisi itu ya pohon-pohon di hutan gitu. Tapi Iya, ternyata malah lahan gambut gitu Bu ya. itu juga ya, hutan itu juga penyumbang, tetapi kalau dilihat dari, Hmm. apa, artinya dibandingkan ya, berapa kali sih kalau kita, misalnya konversi, hutan, mineral ya, tidak mineral dengan lahan gambut, maka lahan gambut sekian kali lebih menyumbang kalau itu dirusak ya. Nah jadi, itu apa, perbandingan, tapi dua-dua tetap penting, di dalam konteks menurunkan emisi, apa namanya, kontribusi kepada perubahan iklim. Ya, ya, baik. Nah, mungkin selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Menurut Bu Suraya, ini kan udah ada upaya dari pemerintah yang Mhm. ternyata pemerintah sudah berkontribusi. Menurut Ibu Suraya, gambarannya antara pemerintah dengan isu lingkungan itu seperti apa, Bu? Apakah pemerintah yang harus intervensi terhadap lingkungan atau seperti apa? Ya, walaupun ya, mungkin harus ada catatan ya, walaupun, pemerintah sudah berusaha, tetapi kan pemerintah itu tidak satu yang homogen ya. Di satu sisi dia juga, mengeluarkan izin-izin ya. Jadi, memang ini problemnya. Di satu sisi ada upaya pemerintah untuk, mencari jalan agar emisi itu turun ya, wilayah-wilayah yang rusak direstorasi, tetapi ada satu bagian dari pemerintah yang lain itu ngeluarin izin ya. Nah, dulu-dulu ini, enggak sinkron ya. Jadi, di satu sisi ada upaya itu pada zamannya SBY, di satu sisi lain ada upaya terus ngeluarin izin. Nah, di dalam pemerintah, eee, sejak 2014 itu upaya-upaya ini udah mulai dikurangi, tetapi kan nggak gampang ya, karena tekanan-tekanan ya dari, pemerintah, kepada pemerintah, itu besar sekali ya. Ya bayangin kalau, apa, wilayah, untuk perluasan sawit dikurangi, ada banyak orang yang nggak bisa buka, perkebunan sawit kan kira-kira gitu. Nah, ini yang menjadi, PR-nya ya, eee, pekerjaan rumahnya adalah bagaimana, mensinkronkan antara upaya-upaya untuk konservasi untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik dengan upaya-upaya untuk mengeluarkan izin ya. Nah, peran, pengusaha harus cukup besar di sini, yaitu bagaimana agar konsesi yang ada itu juga, memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan ya. Misalnya wilayah-wilayah yang harus karena di wilayah, perusahaan itu juga bisa ada wilayah konservasi, kalaupun dia melakukan, apa namanya, banyak perusahaan juga membuka lahan gambut ini karena udah keterlanjuran kan dikasih izin ya.
Ini tidak bisa begitu saja dicabut ya. Ini banyak izin-izin keterlanjuran kalau saya bilang. Keterlanjuran itu ya izinnya dikeluarkan sebelum pemerintahan ini. Tapi kalau di pemerintahan ini mungkin dikeluarkan izin tapi mungkin tidak sebanyak pemerintahan sebelumnya ya. Itu yang persoalan di zamannya Presiden SBY. Presiden SBY sangat concern pada lingkungan, tetapi dia tidak bisa menertibkan menteri-menterinya untuk tidak mengeluarkan izin yang banyak gitu kepada perusahaan. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan ini ternyata ada banyak di kawasan gambut gitu loh. Nah, kalau udah ada izinnya kan susah juga ya. Sementara pemerintah punya komitmen untuk menurunkan. Nah, ini kadang-kadang clash-nya itu di situ ya. Clash-nya adalah bahwa perusahaan harus berubah cara cara mengolah lahannya, karena itu harus memperhatikan juga kalau di gambut itu ya tingkat permukaan air agar gas-gas yang ada di gambut itu tidak keluar, kan itu dicegahnya ya. Nah, itu nggak mudah karena udah tadi ya, udah keterlanjuran tadi. Nah, sementara masyarakat juga masyarakat ada juga di kawasan-kawasan itu ya, karena mereka perlu hidup ya. Ada yang baru, ada yang juga didatangkan bahkan oleh pemerintah, misalnya lewat transmigran ya, tahu-taunya lahannya gambut gitu kan. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang sudah ada sebelumnya yang nggak bisa begitu saja dirubah ya. Nah inilah kenapa kemudian kerja-kerja bersama masyarakat diperlukan, yaitu lewat bagaimana masyarakat pun ya terpaksa harus juga melakukan upaya-upaya pertanian yang misalnya tidak membakar dan lain-lain. Itu bukan sesuatu yang mudah juga ya, karena ada sebagian memang masyarakat asli misalnya itu memang tidak bisa kadang-kadang bertani tanpa membakar. Kenapa? Karena di tempat-tempat ini unsur hara itu sedikit ya, bukan kayak di Jawa lahan itu ya. Lahan di Jawa itu lahan yang paling subur sebetulnya di Indonesia. Salah satu lahan yang paling subur. Di beberapa lokasi di luar Jawa hanya di beberapa tempat lahan itu subur ya. Bali misalnya, jadi di tempat-tempat yang ada gunung berapi ya. Kalau ada gunung berapi, maka disitulah lahan-lahan subur sebenarnya. Ya. Kayak di Sumatera itu, makanya di sekitar Sinabung ya, walaupun Sinabung udah berkali-kali meletus, tetap saja wilayah-wilayah itu menjadi wilayah yang paling tanah-tanahnya paling kaya gitu. Makanya susah sekali untuk melarang masyarakat tidak bertani di sana karena memang lahannya subur. Nah, tapi di tempat-tempat lain itu tipis. Kalimantan itu misalnya nggak bisa bertani seperti di Jawa dia karena sebenarnya unsur haranya tipis. Nah, di tempat-tempat seperti itu maka membakar lahan sebagai pola pertanian itu adalah salah satu bagian untuk memperbaiki kondisi lahan untuk bertanam. Jadi memang kadang-kadang susah dihindari gitulah. Nah ini yang menjadi pekerjaan rumahnya ya. Pada tingkat-tingkat tertentu sebenarnya tidak masalah ya menggunakan api. Tetapi kan tidak di semua tempat itu bisa digunakan dan dalam kondisi sistem yang sudah berubah, maka akan bisa api itu lihat. Tidak semua kondisi ya. Nah, ini yang rumit gitu. Pada tingkat apa bisa diberikan diskresi ya, peluang masyarakat untuk bertani tetap menggunakan api karena itu memang kadang-kadang diperlukan dan secara tradisi ada masyarakat yang menggunakannya dan bertahun-tahun memang tidak menyebabkan kebakaran hutan. Tetapi dengan kondisi berubah, dengan persoalan banyaknya juga konflik ya, sehingga hal-hal itu menjadi rumit ya untuk selalu dipisahkan. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang ini ya. Sementara kondisi di tempat desa-desa itu kan
tidak bisa melarang begitu saja orang luar yang masuk ya, untuk membuka lahan. Nah, itu sebenarnya yang paling sulit ya, adalah membangun kalau menurut saya, selain dengan, memang meminta perusahaan untuk kemudian taat kepada aturan-aturan, tapi juga bagaimana, masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar itu, di satu sisi, tidak memberikan, kondisi bertambah parah ya, degradasi hutan, tapi di satu sisi juga memberikan kesejahteraan kepada mereka. Karena mereka kan, kelompok masyarakat yang juga perlu dilindungi, perlu dibantu, perlu diperkuat ya. Nah, kondisi-kondisi rumit inilah sebenarnya yang kemudian kadang-kadang ya terjadi perbedaan pendapat dari berbagai pihak tentang apa yang seharusnya dilakukan. Baik, terima kasih Bu jawabannya. Dan mungkin poin yang saya tangkap adalah ternyata hubungan atau kebijakan lingkungan ini ternyata punya lapisan yang banyak dan sangat kompleks. Baik itu dari tingkat pembuat kebijakan, kemudian di situ juga ada peran NGO, masyarakat sipil, dan juga di masyarakat asli yang berada di tempat itu. Sehingga menurut Bu Suraya, tantangan terbesarnya adalah bagaimana mensinkronkan antar pihak dan antar lapisan di setiap pembuatan kebijakan terhadap lingkungan gitu Bu ya. Iya betul. Mungkin betul. Pendengar. Nah, selanjutnya bagaimana menurut Bu Suraya terhadap isu lingkungan ini di dalam politik kita gitu? Apakah cukup perhatian atau kurang diperhatikan? Karena mungkin sekarang isu lingkungan ini kalau saya lihat dari beberapa media yang meliput tentang aktivitas NGO lingkungan, ini sangat sangat bertentangan sekali gitu. Jadi banyak sekali kebijakan dari pemerintah kita yang menurut para teman-teman NGO ini kok tidak mengindahkan atau tidak berorientasi terhadap lingkungan. Menurut Bu Suraya, gambarannya seperti apa? Ya, nah ini ya, ini satu, fase ya, di mana, eee, bagaimana balance ya, namanya balance itu mencari, sesuatu yang, eee, antara kepentingan ekonomi ya, dan kepentingan lingkungan. Nah, seringkali ini soalnya, seringkali dilihat kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi itu selalu harus bertentangan. Nah, sebenarnya tidak begitu ya. Kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi bisa sejalan, tapi ada syarat gitu loh. Nah, syaratnya adalah bahwa, eee, integrasi keduanya di dalam perencanaan. Nah, disinilah tantangan terbesarnya sekarang ya. Eee, Pemerintah sekarang kan merasa dan saya sendiri sebenarnya tidak terlalu yakin, investasi adalah satu-satunya jalan untuk, perbaikan ekonomi. Iya dan tidak, ya. Iya dan tidaknya kenapa? Iya investasi apa dulu gitu loh. Kalau investasinya masuk kemudian merusak lingkungan, ya investasi itu akan memberikan, manfaat ekonomi sesaat. Setelah itu siapa yang akan membereskan dampak lingkungannya, ya. Investor itu kalau sudah selesai dengan investasinya, ya, keluar dia, yang kemudian harus beresin pencemarannya, akibat dari pencemaran itu, akibat dari, rusaknya lingkungan itu siapa? Gitu. Di Kita belajar dari negara-negara, lain ya, implikasi dari sebuah investasi yang kemudian menyebabkan pencemaran, polusi, kerusakan itu rehabilitasinya panjang sekali, sulit sekali dan mahal sebenarnya, ya.
Kalau saya di Amerika kan cukup, lama ya. Ada wilayah-wilayah nggak bisa ada air bagus sekali, tapi ada plang di situ, tidak bisa berenang karena daerah ini tidak aman, ya. Karena apa? Karena dulunya bekas, tambang, bekas, merkuri, gitu loh. Nah, sebenarnya itu yang dipersoalkan oleh teman-teman ini, ya. Saya kira nggak ada orang yang anti investasi kalau itu dipikirkan dengan baik-baik implikasinya, terutama kepada masyarakat yang ada di sekitar dan kepada perubahan lingkungan dan dampaknya. Saya, pernah bertanya nih kepada ada dulu, Walhi kan dulu salah satunya mengkritisi, perusahaan tambang besar di Amerika di Papua. Satu kali mereka datang ya, mereka mengatakan begini, eee, "Kan kami sudah berusaha nih bangun, eee, apa namanya, unit ya untuk ngecek air dan segala macam," gitu kan. Ya saya bilang, "Ya itu bagus, tapi persoalannya begini," saya bilang, "kalau ternyata prediksi kalian itu salah, ya, sementara kalian udah mendapatkan begitu banyak keuntungan dari pertambangan itu. Setelah selesai kalian pulang ke negara kalian sendiri," gitu loh. "Lalu kami nih yang harus menanggung, hasil atau, dampak dari kerja kalian ini. Sementara kalian udah pulang, tapi kan yang kemudian harus menanggung itu semua kan kami nih orang Indonesia nih. Terus gimana?" Dia bilang. "Apakah salah kami tidak kemudian, memprotes dan memastikan dan terus, menyuarakan kepentingan itu?" Ya. Nah jadi itu ya, investasi apakah ya iya dan tidak. Kalau misalnya banyak nih kasus, kita perlu ini segala macam. Iya, tapi ketika perusahaan itu atau kegiatan itu selesai, siapa yang akan menanggung dampak daripada, pencemarannya, dampak daripada hasil yang, ditinggalkan yang kemudian berdampak kepada kesehatan, mencemari air bersih, ya. Itu siapa? Nah, jadi sebenarnya yang diinginkan teman-teman, CSO ini atau teman tapi dipikirkan nggak sih gitu loh, implikasi setelah investasi selesai, karena investasi yang masuk ke Indonesia ke HGU untuk sawit, buka pertambangan, sekarang smelter misalnya, dipikirin nggak tuh asapnya itu? Yang kemudian apakah itu membahayakan kehidupan masyarakat di situ atau enggak tuh? Gitu. Jadi sebenarnya hal-hal itu yang dipertanyakan gitu, karena antara yang mendapatkan keuntungan dengan kelompok yang mendapatkan biaya atas kemudian dia sakit asma, dia, melahirkan mungkin tidak, tidak, ya cacat gitu kan, atau mendapatkan cancer dan lain-lain, itu kan kadang-kadang, rentangnya itu panjang ya. Eee, Siapa tuh yang akan menanggung kos itu gitu loh. Ya jadi, bukan anti investasi, tapi pertanyaannya itu gitu. Ketika kita sudah melakukan atau, memasukkan investasi, siapa yang akan menanggung biaya ketika ternyata kegiatan itu berdampak kepada lingkungan. Nah, kepastian itu sebenarnya yang harusnya dipastikan. Baru kemudian mau masuk investasi dan, tentu saja hal yang kedua, investasi seperti apa yang memberikan juga kesempatan kepada orang Indonesia untuk bekerja di sana kan gitu. Jadi itu bukan soal pertentangan,
Tapi itu mah pada soal masa depan. Kamu bayangin kalau misalnya kita sembarang aja masuk investasi asal masukin ternyata itu membuat pencemaran yang luar biasa, itu cost biaya untuk membersihkannya itu jauh lebih besar nantinya daripada kita untungan dapetin dari investasi itu. Ya. Itu dipikirkan nggak sih gitu. Nah, caranya gimana mikirin itu? Agar itu dua-dua bisa diatasi. Itu sebenarnya pertanyaannya. Baik. Ya, ternyata isu antara ekonomi dengan lingkungan ini sangat berkaitan, sehingga poin yang saya tangkap adalah teman-teman dari NGO ini sangat perhatian terhadap apa dampak yang harus ditanggung setelah investasi selesai, Bu ya. Iya. Dan tadi ya, saya juga menangkap poin ada ternyata dampak terhadap masyarakat lebih luas, karena dampak investasi tidak hanya di ekonomi yang mungkin sesaat, tapi juga di masa depan gitu. Jadi generasi-generasi selanjutnya itu akan mewarisi bumi yang kita bisa bilang sudah rusak gitu ya, atau lingkungan kita yang sudah tidak maksimal lagi menopang kehidupan manusia. Nah, jadi selanjutnya menurut Bu Suraya, mungkin ada nggak Bu best practice dari negara lain yang Indonesia bisa contoh gitu terhadap kebijakan lingkungannya yang menurut Bu Suraya lebih baik dibandingkan Indonesia? Saya gini ya, kalau persoalan best practice itu ya sebenarnya eh, banyak contoh ya di banyak tempat. Cuman masalahnya eh, menurut saya yang paling penting itu bukan soal ada tidak adanya best practice. Kalau mau dicari itu banyak ya. Saya misalnya, ini pengalaman pribadi aja lah ya, pengalaman Iya pribadi Bu. nggak usah pengalaman-pengalaman ini. Saya tuh pernah secara berdharma wisata lah ya, kebetulan ada di Belanda, ke satu daerah yang daerah wisata nih ya. Ternyata itu pabrik semen di situ. Saya tadinya nggak tahu itu wilayah ya Belanda kan nggak ada pabrik gede-gede ya. Jadi ada Ya. di satu wilayah pinggiran itu satu-satunya tempat bukit ya. Eh, ini kok saya dharma wisata, saya naik kapal, saya masuk ke terowongan yang dulunya memang digali untuk kebutuhan semen atau apa ya oleh masyarakat juga memang digali. Jadi terowongan itu menjadi kemudian daerah wisata lah di sana dan tidak hanya orang luar tapi juga orang setempat, ada lukisan di dalam segala macam. Lalu ada ada apa namanya saya lihat ada pabrik gitu seperti pabrik. Tapi yang saya menariknya nih ya menariknya loh kok saya nggak lihat ada debu, ada apa berantakan gitu kan. Biasanya kalau daerah-daerah pertambangan itu kan berantakan tuh ya, kelihatan wah gitu, kacau lah gitu. Ini kok nggak ada, saya mulai tanya-tanya, ini apa sih, pabrik apa ini di situ? Ternyata pabrik semen gitu. Lalu saya tanya-tanya, jadi bisa ya kita membangun pabrik semen misalnya dengan memperhatikan lingkungan? Oh bisa sekali. Saya nanya, saya nggak percaya kan. Jadi satu kali saya ketemu seorang geolog, saya tanya, emang ada nggak sih pabrik semen di mana misalnya memperhatikan tadi cerobong apa segala macam, kodrat ada dia bilang bisa. Nah di situ yang saya lihat ini bukan soal best practice. Best Hmm. practice itu bisa dibuat dan bisa dicari. Yang ada itu adalah kemauan. Mau nggak kita melakukannya? Jadi percuma kita bilang ada kok best practice-nya. Bisa dicari dan bisa diciptakan best practice itu. Kita negara yang orang Indonesia ini orang-orang yang kreatif menciptakan best practice sebenarnya. Tapi masalahnya ada nggak yang mau melakukan best practice itu pertanyaannya Iya. sebenarnya lebih. Iya Bu. Jadi bukan soal Betul sekali. ada tidak ada dan itu bisa juga kita ciptakan sendiri gitu loh. Persoalannya maukah kita bersusah payah menciptakan best practice. Betul sekali, betul sekali. Karena kalau hanya ada ide,
tapi tanpa adanya action itu juga tidak akan berubah apapun, Bu ya. Betul. Tadi kita sudah highlight tentang sejarah kebijakan lingkungan dan juga hubungan antara ekonomi dengan lingkungan dan beberapa yang tadi pengalaman pribadi dari Bu Suraya. Mungkin saya ingin melihat ke individu warga negara Indonesia. Jadi saya berasumsi bahwa kita sendiri sebagai warga negara itu punya kontribusi untuk mencegah perubahan iklim terjadi begitu cepat, atau kita mengadres isu-isu lingkungan. Menurut Bu Suraya, apa yang bisa dilakukan oleh individu, mungkin oleh saya, oleh teman-teman pendengar podcast ini, supaya kita ini peka terhadap isu lingkungan dan kita mau bergerak untuk sama-sama berusaha payah mengatasi permasalahan lingkungan yang sekarang sangat sedang terjadi, Bu Suraya. Ya. Ya, ini pertanyaan bagus ya, karena orang pikir itu bukan saya sih apa sih yang bisa saya sumbangkan ya. Iya, Bu. Pertama, yang kalian lakukan ini adalah sumbangan juga kan, memperkenalkan bagaimana persoalan-persoalan ini berkaitan dengan kehidupan kita sebagai pribadi ya. Karena awal utamanya kan dari tahu ke pengetahuan kan gitu loh. Nah setelah pengetahuan lalu bagaimana kita mengatur kehidupan kita agar tidak bertambah parah paling tidak ya. Lebih bagus lagi kalau jadi cara pertama adalah pengetahuan, cara kedua adalah ya udah saya sebagai pribadi-pribadi berusaha tidak menambah runyamnya persoalan kan. Itu sudah sumbangan ya, walaupun itu mungkin kecil. Nah, tentu saja kalau mau lebih jauh adalah ya ikut menyumbang, melakukan yang lebih besar ya. Tapi menurut saya semua hal itu sumbangan juga gitu. Apapun yang bisa dilakukan itu sumbangan. Nah, misalnya hal-hal kecil saja, ini dianggap sepele misalnya. Ketika kita membeli ya, maka perhatikan itu. Ini produk ini dihasilkan dari mana, siapa yang produk, bagaimana caranya. Kalau lama-lama sebagai masyarakat kita bertanya terus kan perusahaan akhirnya terpaksa nih gitu kan melakukan sesuatu karena kalau kita tidak peduli dengan apa yang kita beli dan apa yang kita gunakan dalam sehari-harian perusahaan juga saya jual ini juga nggak ada itu yang peduli. Tetapi kalau kita peduli lalu kita bertanya ini didapatkan dari mana, prosesnya seperti apa, bagaimana caranya. Maka lama-lama ada tekanan kepada perusahaan atau pada berjasa apa namanya industri untuk kemudian memperhatikan isu itu. Ya. Jadi harus ada dua pihak juga. Kita ini adalah pihak-pihak yang bisa merubah cara industri dan perusahaan itu melakukan prakteknya. Ya, dengan memasukkan unsur-unsur itu tadi. Nah, kedua gimana ya? Itu tadi kenapa kita misalnya kampanye sedotan itu kelihatannya sepele ya, sedotan ngapain sih Allah cuma sekali gitu ya. Saya sekarang udah mulai berdosa kalau pakai sedotan. Saya merasa walaupun itu cuman Allah itu kan satu gitu kan. Nah, itu yang perlu ditumbuhkan. Lama-lama kan kalau orang kemudian bertanya, enggak saya nggak mau pakai sedotan, mikirkan orang, ternyata ini nggak bisa lagi nih kayak dulu nih, gitu kan. Nah, jadi inovasi itu keluar ketika kita mendorong upaya-upaya seperti itu. Plastik, kantong plastik. Nggak terpikir dulu itu bahwa untuk menghilangkan kantong plastik dari belanjaan. Gimana masyarakat dulu protes ya gitu kan, wah gini begini. Sekarang mulai nggak ada kantong plastik, iya nggak apa-apa, udah santai gitu loh, ya. Tapi kalau yang awal-awal ya pasti begitulah gitu kan, pasti ada perlawanan. Tapi sekarang saya lihat udah nggak banyak tuh yang protes ketika nggak ada kantong plastik. Ya udahlah saya pakai kantong kain atau ini segala macam. Jadi lama-lama kita terbiasa. Nah,
Itu yang kita harus perbesar, membiasakan untuk tahu, concern, dan melakukan sesuatu. Tadinya sulit, tadinya protes, tadinya ini, tadinya itu, sekarang menjadi lebih biasa. Terbiasa. Terbiasa. Nah, ini yang sebenarnya sumbangan terbesarnya adalah di situ, memperbesar kelompok masyarakat yang peduli dan bertanya dan merubah dan ini dan itu gitu. Nah, hanya dengan itu sekarang kita belum terlalu bertanya nih, listrik kita ini dari instalasi apa ya gitu. Kalau di luar itu udah ini kok batu bara nih, wah kita protes nih gitu misalnya. Ini belum gitu kan? Kita belum sampai ke sana. Tetapi akan sampai ke sana. Bahwa kalau di tempat-tempat lain itu mereka udah protes, nggak mau listriknya, kita mau solar, kita mau ya kalau bisa rumah dijadikan solar panel, kemudian kita memproduksi listrik sendiri, bahkan kita menjual listrik itu. Saya sudah punya teman di Amerika yang hampir semua kebutuhan listriknya itu ditutupi lewat panel surya di rumah yang di atapnya itu. Ya. Itu hampir 100%. Saya udah pernah tuh lihat. Iya, hampir 100%. Dan saya punya paman di di Australia juga begitu, pasang panel juga. Bahkan mereka pada jam-jam tertentu mereka bisa jual listrik. Wah, bayangin. Negara tropis kalau semua rumah kita dijadikan panel listrik, panel surya itu. Ngapain kita harus kemudian buat pembangkit yang besar-besar kan? Nah, mungkin masih tetap perlu, tetapi kalau kebutuhan rumah tangga semua bisa di sekian persen aja di saya lupa ya, Swedia apa di negara Skandinavia, itu hampir 100% sudah tidak lagi pakai fossil fuel untuk membiayai energinya. Ya. Nah, hanya bisa kalau kita yang nuntut sebagai konsumen. Betul. Nah, itu menurut saya penting sekali. Tapi dari mana ya? Dari pengetahuan ini. Jadi dari tak pengen tahu, menelusuri, berbuat meskipun kecil, lama-lama menjadi pressure group yang menuntut pemerintah, nggak mau kita PLN-nya dari batu bara, kita maunya dari tenaga surya, tenaga lainnya. Tenaga ramah lingkungan. Nah, lalu dibuatlah kebijakan-kebijakan kalau pasang surya diberikan subsidi dan kenapa enggak? Betul sekali. Itu. Jadi kekuatan konsumen ini kekuatan penting dan kalian yang masih muda ini adalah itulah masa depannya. Ya. Terima kasih Bu Suraya. Penjelasannya sangat komprehensif kalau menurut saya. Nah, ini juga pesan untuk generasi muda, teman-teman pendengar podcast, baik itu yang muda ataupun yang masih berjiwa muda. Jadi dengan teman-teman kita belajar bersama-sama tentang isu lingkungan, isu iklim, itu merupakan step awal kita untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan di sekitar kita. Dan juga poin yang saya tangkap dari Bu Suraya tadi adalah kita memulai dari diri kita sendiri, kita memulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menggunakan tas belanja ramah lingkungan, atau tidak menggunakan sedotan sekali pakai, dan lain-lainnya, itu ternyata bisa sekali untuk memperbaiki lingkungan, atau istilahnya tidak memperburuk kondisi lingkungan. Jadi teman-teman pendengar, jangan lupa untuk men-share podcast ini ya. Terakhir mungkin dari pertanyaan dari saya ke Ibu Suraya, apa pesan Ibu atau harapan Ibu terhadap anak-anak muda, terhadap generasi-generasi yang akan datang, yang akan mewarisi bumi ini, Bu? Ya, itu penting sekali teman-teman muda ini berkontribusi dengan isu-isu seperti ini ya, karena teman-teman muda lah yang akan mewarisi negara ini ya, akan mewarisi Indonesia ini kan gitu loh. Nah, jadi dari awal kalau memang kalau didapat lebih peduli dengan isu-isu ini ya, maka
tidak harus menjadi misalnya apa, menjadi NGO, enggak harus itu gitu loh. Bisa apa saja yang kalian gunakan, tetapi isu ini diintegrasikan dalam kehidupan itu sesuatu yang sudah cukup banyak menyumbang ya. Nah, jadi generasi muda tentu saja akan mewarisi satu situasi di masa depan. Nah, kalau tidak ada kepeduliannya sekarang, sekian tahun lagi itu dunia apa yang akan diwarisi ya, kan itu Ya. masalahnya. Jadi penting kalian menuntut orang-orang yang lebih tua nih gitu kan, yang orang-orang yang ada di pemerintah sekarang itu penting dituntut. Karena yang akan rugi kalau ada kebijakan yang tidak baik atau tidak sesuai nantinya itu kalian yang akan dapat kerugian itu. Nah, jadi peduli dengan isu-isu yang akan mempengaruhi kehidupan kalian di masa depan itu juga penting dilakukan. Kalian akan punya keluarga, kalian akan kalau sekarang mungkin sebagian besar masih dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua ya. Tetapi nanti kan kalian harus memenuhi kebutuhan kalian sendiri, bahkan nanti kalian akan menunjang orang tua gitu kan. Nah, oleh sebab itu penting untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan apa atau hal apa yang dapat berpengaruh kepada kehidupan teman-teman di masa depan ya. Jadi sebagai anak Baik. muda concern kepada atau peduli kepada hal-hal ini itu penting banget gitu menurut saya sih. Ya. Nah, itu tadi harapan dari Bu Suraya. Jadi sebagai bayangan, misalnya teman-teman sekarang usianya 23 atau 25 misalnya. Bayangkan kalau misalnya kita tidak perhatian kepada bumi, kepada lingkungan, 20 tahun lagi teman-teman berusianya 45. Nah, coba kalian bayangin kondisi kalau misalnya bumi semakin buruk dan lingkungan hidup kita tidak menunjang untuk manusia bisa hidup seperti itu. Nah, bayangkan itu terjadi di teman-teman di masa yang akan datang. Tentunya kita semua tidak ingin hal itu terjadi, maka dari itu kita harus sama-sama berkontribusi, bergerak, melakukan hal yang kecil, mulai dari diri kita sendiri, untuk kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan kita. Seperti itu, Bu Suraya. Betul. Terima kasih Bu Suraya atas undangan dan diskusi kita sangat seru sekali, dan teman-teman pendengar bisa mengambil kesimpulan dari poin-poin yang kita diskusikan, dan Ibu Suraya sudah menjelaskan dengan sangat lengkap sekali. Terima kasih Bu Suraya atas kehadiran di podcast kita yang pertama ini sangat spesial bagi kami tim podcast Cerita Iklim. Ya, saya juga Untuk teman-teman, ya, terima kasih juga ya ke iya, teman-teman di sini telah mengundang saya dalam podcast yang pertama dan saya mendoakan ini sukses ya. amin. Dan saya sangat mendukung usaha ini. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Bu Suraya. Untuk teman-teman pendengar,